Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Sulandari dengan NIM 2355202019. Izin kepada Bapak Ferry Muhammad Ramadan selaku dosen pengampu mata kuliah Digital Payment dan Innovation. Oke, langsung saja di sini saya akan mereview 5 jurnal tentang digital payment. Yang pertama, implementasi pembayaran digital dalam meningkatkan kinerja keuangan UMKM di Indonesia yang dikutip oleh Effendi Agustian 2025. Untuk problemnya yaitu banyak UMKM yang belum memanfaatkan pembayaran digital secara optimal. Research questionnya, bagaimana pengaruh digital payment terhadap kinerja keuangan UMKM? Research methodnya, systematic literature review. Hasilnya, digital payment meningkatkan kinerja UMKM jika didukung literasi keuangan dan SDM yang baik. Nah, untuk komennya itu sangat relevan untuk ekonomi mikro Indonesia. Dan untuk landasan teorinya yaitu vintage dan literasi keuangan. Selanjutnya yang kedua yaitu analisis perbandingan efektivitas sistem pembayaran QRIS dengan e-wallet konvensional yang dikutip oleh Januar Tito Bagaskoro 2025. Problemnya yaitu banyaknya metode pembayaran digital membuat pengguna bingung untuk memilih. Pertanyaannya, bagaimana perbandingan efektivitas QRIS dan e-wallet? Metode yang digunakan yaitu kuantitatif atau kuesioner dan uji statistik. Jawabannya, QRIS lebih unggul dalam interoperabilitas, sementara e-wallet unggul dalam fiturnya. Nah, jurnal ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia di saat ini. Dan landasan teorinya adalah vintage, QRIS, dan user behavior. Yang ketiga adalah pengaruh sistem pembayaran digital terhadap stabilitas yang dikutip oleh Moneter Fauziah 2024. Di sini problemnya adalah meningkatnya penggunaan uang elektronik berpotensi mempengaruhi stabilitas ekonomi. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh digital payment terhadap inflasi dan stabilitas moneter? Metode yang digunakan adalah kuantitatif atau data sekunder. Hasilnya, pembayaran digital mempengaruhi inflasi dan mempercepat peredaran uang dalam ekonomi. Nah, jurnal ini cocok untuk analisis makroekonomi. Dan untuk landasan teorinya yaitu ekonomi moneter dan sistem pembayaran. Selanjutnya yang keempat yaitu inovasi pembayaran digital yang meningkatkan efisiensi dan kemudahan bertransaksi di masyarakat. Yang dikutip oleh Sauki Saad El Hasan 2025. Untuk problemnya, perubahan dari sistem pembayaran konvensional ke digital belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana inovasi pembayaran digital meningkatkan efisiensi transaksi? Metode yang digunakan adalah deskripsi kuantitatif. Hasilnya, pembayaran digital seperti QRIS dan e-wallet mampu mempercepat transaksi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kemudahan akses. Nah, jurnal ini sangat cocok untuk dasar konsep digital payment. Untuk landasan teorinya yaitu vintage dan sistem pembayaran digital. Oke, yang terakhir yaitu adopsi pembayaran digital di era pasca pandemi. Yang dikutip oleh Mokojinta dan Sejaja 2024. Problemnya, perubahan perilaku masyarakat setelah pandemi terhadap pembayaran digital. Nah, pertanyaannya yaitu faktor apa yang mempengaruhi adopsi digital payment di Indonesia? Untuk metodenya yaitu systematic literature review. Faktor utamanya yaitu trust, kemudahan penggunaan, pengaruh sosial, dan regulasi atau QRIS. Nah, jurnal ini sangatlah kuat untuk teori adopsi. Dan terakhir landasan teorinya adalah TAM dan UTAU. Nah, selanjutnya di sini ada benang merah yang kita dapatkan dari data yang kita cari. Di sini tertulis bahwa digital payment merupakan inovasi dalam vintage yang mampu meningkatkan efisiensi serta mempermudah proses transaksi dibandingkan sistem konvensional. Berdasarkan berbagai penelitian, penggunaan teknologi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kemudahan, manfaat, tingkat kepercayaan, dan keamanan yang sejalan dengan model TAM dan UTAU. Selain itu, literasi keuangan dan mempengaruhi lingkungan sosial juga turut mempengaruhi khususnya dalam konteks Indonesia. Walaupun memberikan dampak positif seperti mendukung perkembangan UMKM dan mendorong ekonomi digital, namun penerapannya masih menghadapi kendala seperti rendahnya kepercayaan dan potensi risiko keamanan. Oleh karena itu, keberhasilan digital payment sangat ditentukan oleh kecandalan teknologi serta peningkatan edukasi dan kepercayaan pengguna. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.